Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ala nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ikhwan sekalian yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Zulhijjah dan ibadah kurban ya. Sebenarnya akan lebih banyak porsi penjelasan tentang ibadah kurbannya sih. Tapi yang Zulhijjah ini tetap kita bahas karena ya ini permulaan untuk menuju ke hari raya kurban yaitu ada amalan-amalan sebelumnya di Idul Adha. Taib. Nah, yang melandasi keutamaan Idul Adha itu banyak, dari Al-Qur'an ada, dari hadis juga ada. Yang dari Al-Qur'an itu surat Al-Fajr ayat 2. Gimana bunyinya? Wal fajr walayalin asyar ya. Di sini di surat Al-Fajr itu Allah kan banyak tuh sumpahnya, wal fajr walayalin asyar wasyafa'i wal watr wal laili idza yasar. Nah, itu semuanya sumpah. Nah, sumpah yang pertama Allah kan sumpahnya pakai waktu ya, waktu fajar, demi waktu fajar. Terus yang kedua demi malam yang 10. Allah bersumpah dengan waktu demi malam yang 10. Nah, sebenarnya ada beberapa pendapat di kalangan para ahli tafsir mengenai apa yang dimaksud malam yang 10 itu di ayat yang kedua dari surat Al-Fajr. Ada dua pendapat di situ ya, kalau nggak salah. Yang dimaksud di situ yang pertama 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Yang kedua 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Tapi yang mana yang rojih? Yang lebih sahih pendapatnya yang kedua, yaitu walayalin asyar. Di sini maksudnya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kenapa bukan 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Karena ayat ini ayat Makkiyah. Apa itu Makkiyah? Diturunkannya sebelum hijrah. Ya, tempatnya di Mekah. Nah, sementara kalau ini ditafsirin 10 malam di bulan Ramadan, orang-orang zaman itu belum tahu apa itu Ramadan, apa utamanya bulan Ramadan, mereka belum tahu. Jadi kurang pas kalau ditafsirkan ini 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Jadi yang paling pas di sini maksudnya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Nah, tapi Ibnul Qayyim apa istilahnya ya? Menyatukan kedua pendapat ini, gimana supaya ngeblend, jadi supaya nggak saling kontradiktif gitu ya. Jadi kata Ibnu Qayyim, untuk memadukan dua pendapat ini, jadi 10 malam kalau dilihat dari yang afdolnya, kalau waktu siang itu yang lebih afdol 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ya, ada di 10 malam pertama di bulan Zulhijjah, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kalau dari segi siangnya, waktu siangnya lebih afdol yang ini. Karena ada hari Arafah, ada hari Nahar, ada hari Tasyrik. Kalau dari segi waktu siang lebih utama 10 hari pertama di bulan Zulhijjah dibanding 10 hari pertama di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tapi kalau dari segi malamnya lebih afdol 10 hari terakhir di bulan Ramadan karena ada Lailatul Qadar. Gitu cara menjalannya. Itu tadi ya kalau dari ayat ya, dari Al-Qur'an surat Al-Fajr ayat 2. Kalau yang dari hadis ada juga sabda Nabi yang berbunyi ma min ayyamin ahabbu ilallah ama min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ilallah min hadhil ashar ya. Kemudian para sahabat bertanya, qalu wa ma wala jihad ya Rasulullah, wa wala jihad fi sabilillah ya. Nah, di situ bunyi hadisnya berbunyi tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah kecuali amalan yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Nah, itu para sahabat nanya dong, meskipun jihad Rasulullah, meskipun jihad, kecuali kalau dia jihad, bawa hartanya, dia bawa dirinya, terus nggak balik. Artinya gugur di medan peperangan. Nah, itu masih lebih afdol daripada amalan amal soleh di 10 hari pertama. Tapi kalau misalkan jihad, tapi ternyata dia masih balik, masih selamat, nggak syahid di situ, masih lebih afdol itu amalan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah daripada jihad. Nah, ini kan menunjukkan keutamaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah.
Ada amalan apa aja di 10 hari pertama ini? Sholat. Banyak ya, ada sholat. Di sini intinya sih memperbanyak ya. Baik itu amalan ya wajibnya dikencengin lagi, sama yang sunahnya berarti diperbanyak. Itu kalau sholat. Ada puasa Arafah di sini. Apa pahalanya? Dosa sebelum ya. Setahun sebelum dan setahun sesudah. Iya, akan dihapuskan dosa-dosanya di tahun yang lalu. Dosa kecil dosa. Enggak, dosa kecil doang. Dosa besar enggak. Kenapa enggak? Apa? Tobat khusus. Nah, gitu. Karena harus taubat khusus. Terus ada amalan lagi memperbanyak takbir ya di bulan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Takbirnya ada 2 macam ya, ada takbir yang mutlak sama takbir yang muqayyad. Kalau yang mutlak ya secara umum aja, bebas lu kapan aja, di kapan aja dan di mana aja. Apa takbiran? Takbirnya takbiran. Oh. Ada yang mutlak itu kapan aja, di mana aja. Ada yang terikat muqayyad, terikat dengan waktu. Kalau yang muqayyad itu ini takbirnya setelah ini ya, setelah Idul Adha. Ya. Kalau yang takbirnya muqayyad atau terikat itu di setiap setelah mengerjakan sholat wajib. Ya. Setelah ini ya, setelah Id apa dari pas masuk itu? Selama hari tasyrik tuh. Masuk. Ya, hari Id sama 3 hari. Jadi totalnya 4 hari. Nah, itu memperbanyak takbir setelah selesai sholat wajib. Setelah, biasanya di masjid ada. Nah, lafaz takbirnya ada dua versi. Ada yang Allahu Akbar pertamanya 3 kali, ada yang 2 kali. Terus amalan apa lagi? Amalan berkurbannya ya. Nanti amalan berkurban kita bahas ya pas lagi kurbannya. Kemudian ada intinya di situ memperbanyak amalan soleh, memperbanyak amalan soleh. Entah itu zikir, entah itu tilawatul Quran, apapun itu, sedekah. Yang penting 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu waktunya panen lah ibaratnya. Waktu-waktu emas buat mendulang pahala, karena di situ dinyatakan tadi di hadis kalau itu lebih afdol daripada jihad yang nggak gugur di medan perang. Itu tuh dosa juga dikali lipat. Enggak. Dosanya nggak dikali lipat, tapi takarannya jadi gede. Sama kayak bulan Ramadan kan pahalanya dikali lipat, tapi kalau dosa dikali lipat enggak, cuman itu jadi dosanya gede. Dosa di Ramadan tuh dosa. Karena lu mau lakukan di waktu yang Bulan haram. bukan bulan haram, Ramadan. Karena itu bulan suci lah ibaratnya. Nah, sekarang kita bahas tentang berkurbannya, ibadah berkurban. Apa hukumnya ibadah berkurban? Ada 2 pendapat, ada yang bilang sunnah muakkadah, ada juga yang bilang wajib. Ya. Berdasarkan hadis Nabi, yang bilang wajib itu berdasarkan hadis Nabi. Man wajada indahu sa'ah wa lam yudhahi fala yaqrabanna masjidana. Ya. Barang siapa yang punya kapasitas untuk berkurban, punya kelebihan dari segi ekonomi untuk berkurban, tapi dia nggak berkurban, jangan dekati masjid kami. Ya, jangan sholat di masjid kami. Nah, itu hadis itu sebenarnya hadis ini hadis yang mauquf, ya, hadisnya tidak sahih. Tapi mauquf itu adalah perkataan sahabat. Ini sebenarnya bukan perkataan Nabi, tapi itu perkataan Abu Hurairah. Ya, tapi kenyataannya Nabi itu nggak pernah sekalipun absen dari berkurban di saat Idul Adha, sekalipun, bahkan ketika pas lagi safar. Nah, ini kan jadi bukti yang cukup kuat kalau Nabi nggak pernah ninggalin suatu amalan, berarti amalan itu bisa dinilai wajib. Tapi pendapat yang rajih yang mengatakan ini sunnah, meskipun Nabi nggak pernah ninggalin berkurban, tapi ini nggak sampai derajat wajib sih, ini cuman sunnah. Nah, itu pun kalau yang nggak mampu, berarti ya lebih nggak apa-apa kalau misalkan nggak berkurban. Gitu ya, itu dari segi hukum. Jadi wajib apa sunnah? Sunnah muakkadah. Jadi sunnah muakkadahnya gara-gara Nabi nggak pernah ninggalin. Sama kayak sholat Id. Gitu. Sholat Id Nabi nggak pernah ninggalin, tapi nggak jadi wajib, jadinya sunnah muakkadah.
sunnah yang ditekankan. Baik, terus, nah di pembahasan ini ada 3 poin utama yang berkaitan dengan kurban. Poin yang pertama itu yang ngebahas tentang hewan kurbannya, syarat-syaratnya, speknya, kayak gimana aja. Itu dari segi hewannya. Yang kedua dari segi orang yang berkurban. Yang ketiga orang yang nyembelih sama sesembelihannya. Gitu ya. Sebelum kita mulai masuk ke 3 poin pembahasan itu, ada beberapa pendahuluan terlebih dulu. Kurban ini disebutin sama Allah termasuk amalan yang dilakukan sama seluruh umat-umat, termasuk umat terdahulu. Ya, di zamannya Nabi Adam, anaknya Nabi Adam, itu mereka berkurban. Ya, disebutin di Al-Baqarah, fatuqubila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Hadis Habil sama Qabil itu yang kita tahu. Nah, itu mereka dua-duanya berkurban, nyembelih hewan, tapi yang satu diterima, yang satu nggak diterima. Taunya dari mana yang satu diterima, yang satu nggak diterima? Disebutin sama Ibnu Katsir. Kalau diterima, ciri-cirinya sembelihan kurban yang diterima itu turun api dari langit. Itu tandanya diterima kurbannya. Nah, yang satu ini pas dia nyembelih nggak turun api dari langit. Nah, maka yang satu bisa diterima, yang satu nggak diterima. Tapi intinya di zaman itu udah ada perintah untuk berkurban. Zamannya Nabi Ibrahim jelas ada ya. Zamannya Nabi Musa yang Bani Israel suruh nyembelih sapi itu pada ngeyel. Nah, itu kan sebenarnya perintahnya buat nyembelih aja. Tapi mereka banyak tanya yang mana spek yang Allah mau. Akhirnya malah dipersulit gara-gara mereka banyak tanya. Tapi bukan cuman dibuat amalan kebaikan aja, bahkan orang-orang yang syirik, penyembah setan juga mereka pakai berkurban ini untuk mendekatkan diri meskipun bukan ke Allah tapi ke setan. Tapi berkurban menyembelih ini jadi amalan sakral. Baik itu untuk disembelih buat Allah ataupun buat sembelih selain Allah, untuk kesyirikan. Nah, kurbannya hewan apa aja yang disembelih yang boleh dijadikan hewan kurban? Kambing. Di surat Al-Hajj itu disebutkan min bahimatil an'am. Bahimatul an'am itu hewan ternak. Tapi hewan ternak di sini bukan dalam artian semua hewan yang bisa diternak, bukan ya. Tapi hewan ternak di sini masuknya sapi, kambing, sama satu lagi apa ya? Kebo, onta. Ya. Kalau misalkan ada orang nyembelih kuda buat Idul Adha, sah nggak? Nggak sah, karena bukan hewan ternak, bukan hewan ternak yang dimasukkan di ayat itu. Gitu juga kalau misalkan dia nyembelih ayam, nyembelih musab miliar juga sama aja. Miliar itu banyak. Domba, Pak? Domba dia masuknya ke sini. Kambing. Kambing itu ada 2 disebutin. Ada yang namanya maiz, ada yang namanya dha'an. Maiz sama dha'an itu ini kambing, ini domba. Kalau nggak sapi, kambing. Kalau nggak kambing, onta. Usianya, syarat untuk diperbolehkan disembelih antara sapi, kambing, sama onta. Kalau onta, usia minimal boleh dijadikan hewan korban berapa tahun? Minimal 5 tahun. Kalau sapi, minimal 2. Kambing 1. Domba baru di sini nih. 1 tahun tak? Kambing setahun. Domba baru setengah tahun. Domba, ya. Kalau domba boleh setengah tahun atau 6 bulan. Nah, di sini hitungannya yang harus kita ingat itu tahun-tahunan di sini adalah tahun Hijriyah ya, bukan tahun Masehi. Semua hitungan yang ada di dalam syariat Islam itu hitungannya Hijriyah, bukan pakai Masehi. Karena beda jumlah hari. Semuanya, mau zakat, apapun itu yang ada takaran hari itu pakainya hitungannya Hijriyah. Zakat harus hitungan satu haul, harus haul atau 1 tahun Hijriyah bukan tahun Masehi.
Makanya biasanya orang nepatin itu di Syawal, dari Syawal ke Syawal lagi. Nah, itu benar. Tapi kalau pakai Februari, misalnya dari Februari ke Februari lagi, nggak kelewatan. Karena jumlah harinya lebih banyak. Lebih banyak Masehi daripada Hijriah. Tahu tuh. Batas. Iya, udah genep setahun dia. Nah, tapi itu bisa dilihat dari tanda-tandanya ya. Kalau misalkan dari tumbuhnya gigi misalnya. Untuk kambing itu untuk 1 tahun biasanya udah berapa jumlah giginya, bisa juga dilihat di situ. Gitu. Peternak lah yang lebih paham masalah itu. Jadi ini syarat ya. Kalau misalkan syarat ini nggak terpenuhi, konsekuensinya apa? Misalnya kurang dari setahun, kurang dari 5 tahun onta, atau sapi kurang dari 2 tahun, atau domba kurang dari 6 bulan. Niatnya terima, tapi Dia tahu kalau hewan itu nggak memenuhi syarat dari segi usia, tapi dijadiin, kalau nggak tahu beda cerita soalnya. Ya misalnya penjualnya bilang ini udah 2 tahun nih sapinya. Ya udah, dia percaya aja sama yang diomongin penjual kan. Masalah bener enggaknya di urusan dia sama Allah. Tapi kalau misalkan dia tahu ini sapi kurang dari 2 tahun atau ini kambing kurang dari setahun, tapi tetap dijadiin hewan kurban, konsekuensinya apa? tidak sah. Kurang Abdul. Betul, nggak sah, bukan kurang apa, nggak sah, Ya, nggak sah, Berarti nggak tidak sah ada- sebagai hewan kurban ya, tapi tapi dia jadi sembelihan biasa, bisa dimakan. boleh dimakan. Tapi yang nyembelih nggak dapat pahala berkurban. Tapi ketentuan ini secara umum sama ya, baik itu di kurban, akikah, apalagi itu yang nyembelih fidyah, bayar fidyah, itu secara spek sama semua. Terus nggak boleh cacat. Cacat di situ ada 2, ada cacat yang bawaan. bikin tidak sah, sama yang ya udahlah masih oke, masih boleh. Gitu ya. Kalau cacat yang bikin hewan korbannya itu nggak bisa dijadiin sembelihan kurban, yang pertama kalau dia buta sebelah. Tapi sebenarnya di sini cacatnya itu cacat yang bayin, disebut di hadis itu bayin. Cacatnya tuh bener-bener kelihatan gitu. Nah, kalau misalkan emang udah ketara banget, wah ini buta nih sebelah nih, sampai nggak bisa ngelihat. Nah, itu berarti hewan itu nggak bisa dijadiin hewan kurban. Itu cacat buta ya. Terus yang kedua, kalau dia pincangnya itu parah banget, memang udah sampai nggak, jalannya susah, apalagi lari nggak bisa. Nah, itu udah nggak bisa. Yang ketiga, kalau kurusnya tuh benar-benar kurus banget gitu, sampai nggak ada Sampai kelihatan tulang iganya. iya, sampai kelihatan tulang iganya. Udah, itu nggak sah tuh. Terus yang terakhir sakit, ya sakit itu sakit parah sampai kelihatan banget loyo, itu kambing nggak bisa berdiri, tiduran aja. Nah itu udah jadi kategori yang cacat. Nah ini ketentuannya. Jadi kalau hewan kurban yang buta sebelah, butanya itu jelas gitu ya, cacatnya itu jelas, pincang, kurus, sakit, ini jadi nggak sah. Nah tapi ini juga berlaku kalau dia lebih parah. Larangan ini berlaku kalau lebih parah. Misalnya contohnya ini buta sebelah kan nggak boleh, apalagi buta dua-duanya, Banget. lebih nggak boleh. Ini pincang aja nggak boleh, apalagi putus kakinya, ya lebih nggak boleh. Kurus, apa yang lebih? Sakit, itu juga sama. Kalau sakit tambah parah ya tambah nggak boleh. Ya, intinya ini berlaku hukumnya sama kalau lebih parah. Apa tadi konsekuensinya? Nggak sah. Nggak sah. Ya nggak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Kalau mau disembelih biasa ya boleh-boleh aja. Nah, yang berikutnya ada cacat, tapi dia masih oke lah, masih boleh lah dibuat kurban. Ya, contohnya kayak kupingnya apa? Kebueng. Iya, kupingnya robek, tanduknya patah, kemudian apalagi ya sakit, tapi Giginya ompong. nggak masalah. Terus apalagi? Matanya misalnya picek, tapi nggak sampai buta gitu, picek doang, kelihatan masih segar-segar aja, dan itu juga nggak masalah ya. Masih bisa di ini. Kenapa yang ini jadi dilarang? Karena ini semuanya ngaruh ke makanan orang ya, hewan kurban yang matanya sebelah, dia jadi nggak bisa ngelihat makanan yang dimakan, otomatis porsi makannya lebih sedikit daripada yang normal.
Yang pincang juga sama, misalnya digembalain, yang lain-lainnya udah nyari rumput ya, udah kenyang gitu, dia belum. Sementara waktu untuk nyari makan udah habis, dia udah masuk kandang, yang lain udah kenyang, kambing yang pincang belum, gara-gara ya dia kondisinya pincang. Makanya alasan-alasan ini ngaruh ke daging, ke kualitas hewannya. Nah, makanya tadi alasan-alasan yang tadi itu yang dibolehkan, yang nggak sampai nggak sah gitu ya, masih boleh, itu nggak ngaruh sama sekali ke kualitas dagingnya. Ya dia misalkan tanduknya putus, ya udah dia masih bisa tetap makan. Nah, nggak menyulitkan dia nyari makan. Siapa lagi tanduknya putus, tanduknya patah misalnya, atau kupingnya copot sebelah atau apalah yang lainnya, yang nggak ngaruh ke apa yang dia makan, itu tetap sah-sah aja dibuat. Cacatnya ini nanti. Iya, yang cacatnya parah yang ini. Tapi kalau cacatnya nggak parah masih boleh buat kurban. Siap Pak Ustadz. Oh ini, sorry, yang tadi yang telinga itu sebenarnya ada khilaf, ada perbedaan pendapat ternyata, khusus yang telinga ya. Kalau misalkan sampai putus itu nggak sah, meskipun ada pendapat yang bilang tetap sah. Ya, tadi cacat itu berantem. Enggak mengganggu dan makan. Nggak apa-apa. Apa dulu yang cacatnya? Kalau berantem jadi buta nggak boleh lah. Itu bukan penyebab dari lahir Bukan. atau apa gitu, bukan. Pokoknya kondisinya gitu, apapun sebabnya. Sekarang waktu ya, terkait dengan waktu nyembelih. Kapan nih waktu nyembelih? Kapan waktu terbagi jadi dua pembahasan ini, waktu mulai sama waktu terakhir. Kalau mulainya kapan? Nah, kalau itu ijma ya, semua ulama sepakat mulainya diperbolehkannya nyembelih hewan kurban itu setelah sholat, meskipun khutbahnya belum selesai. Yang penting sholat udah beres, boleh, meskipun masih khutbah, karena acuannya itu ke sholatnya. Ya misalnya lu lagi sholat terus yang khutbahnya malah ngomongin pandemi gitu, malah ngomongin politik, ya udah lu nyembelih aja, tinggal aja. Kalau sholat itu bisa sore nggak tuh? Bisa apa? Bisa sore. Kayak misalnya nggak ada pandemi, Enggak. hujan, itu udah siang gitu. Batasnya sampai sebelum masuk waktu zuhur. Oke, misalnya jam 11. Boleh? Oke. Boleh. Sampai di masjid ini nih selesain dulu nih, baru kita kurban atau Oh, itunya maksudnya. Kalau misalnya kurbannya karena faktor cuaca jadi molor, sholatnya. Ya bisa. Udah nih diumumin, ada kabut apa badai lah apa, akhirnya jam 9 baru bisa nih nunggu sholat di sini kelar, atau sebenarnya masjid di Beijing udah nih. Nah, kalau itu ngelihat masjid terdekat yang lain. Kalau misalkan di daerah itu ternyata di sekitar situ ada juga yang ngadain sholat dan udah selesai, itu boleh dijadiin acuan, meskipun kita belum sholat. Itu yang disampaikan sama Ustadz Firanda gitu. Atau buat orang yang dia nggak sholat, dia nggak sholat, nggak ikut sholat id gitu ya. Iya, apapun alasannya nggak tahu lah. Ya. Tapi dia pengen nyembelih gitu. Cuma yang di dekat dia belum kelar nih. Dia tahu jemaah yang lapangan sebelah sana udah pada bubar, ya udah boleh. Itu ya. Kalau mulainya tadi ada sholat id. Kalau mulainya setelah sholat. Kalau terakhir boleh nyembelih. Ada dua pendapat di situ kalau terakhir. Yang pertama tanggal 12 Zulhijjah sama 13. Kan hari tasyrik itu 11, 12, 13. Ya. Ada pendapat pertama terakhir nyembelih itu tanggal 12 Zulhijjah. Pendapat yang kedua tanggal 13 Zulhijjah, yaitu hari terakhir di hari tasyrik. Yang lebih rajih pendapat yang kedua ya. Tetap boleh kalau misalkan pas hari ketiga itu lu nyembelih, itu masih dianggap hewan kurban. Tapi ada pertanyaan yang lain, boleh nggak gue nyembelih tapi malam-malam? Dari 3. Pokoknya malam, mau hari pertama, hari kedua, malam, bukan pagi ya, malam habis isya jam 12 malam. Di antara hari itu. Pokoknya di antara hari ini 10, 11, 12, 13. Sah nggak?
Ada dua pendapat, ada yang mengatakan nggak sah karena di ayat itu di surat Al-Hajj itu wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat. Ayyam itu artinya hari. Hari itu maksudnya di sini adalah pagi. Nah, jadi kalau menyembelihnya waktu malam, sholatnya nggak sah. Pendapat yang kedua tetap sah karena ayam di situ mencakup pagi dan malam. Malamnya itu masih termasuk malam tanggal 10 sampai tanggal 13, jadi tetap sah. Yang mana yang lebih rajih? Lagi Yang kedua. Pendapat yang kedua. Mau pagi mau malam tetap sah. Hari ke-13 itu batasnya maghrib. Itu yang nomor. Kalau di kalender Hijriah kan ganti harinya maghrib. Ya beda kalender Masehi. Nah, sembelihan ini bisa dipecah atau dibagi. Untuk hewan kurban, istilahnya boleh patungan lah. Ya, untuk hewan kurban itu sembelihannya itu boleh apa istilahnya? patungan. Dibagi ya patungan lah ibaratnya ya. Beda gitulah ya. Kalau mau patungan ya apa hewan yang diperbolehkan untuk urunan kolektif itu sapi dan onta. Ya, sapi dan onta. Kalau kambing nggak boleh, harus satu orang satu. Yang di-share itu bukan cuman yang dipecah-pecah itu bukan cuman kurbannya aja, tapi pahalanya juga bisa dibagi. Ya, pahalanya juga bisa dibagi. Misalnya, tapi bukan pakai atas nama, tapi pakai niat. Gini deh ya, kurban bisa di apa ini ibaratnya? Dibagi ya, udahlah gampang aja. Dibagi. Yang pertama dari segi penyembelihnya ya, orang yang berkurban. Kurban bisa dibagi. Yang pertama dari segi orang yang berkurban. Ini bisa dibagi-bagi. Berlaku di sapi sama onta doang. Kambing nggak bisa. Nah, yang kedua itu pahalanya. Pahalanya bisa dibagi juga ke orang yang lain. Tapi yang dibagi di sini bukan pakai atas nama ya, bukan atas nama. Artinya dia yang berkorban meniatkan, oh pahala ini gua jadiin buat gua juga, buat keluarga gua juga yang lain. Nah itu dapat berarti keluarga yang lain. Tapi bukan pakai atas nama. Buat pahalanya bisa dibagi tuh nggak terbatas sama hewan kurban. Kalau yang satu berarti yang pahala bisa dibagi tuh kambing juga bisa. Bisa semua. Ya, kalau ini nggak terbatas. Semua hewan kurban bisa dibagi pahalanya tergantung niat yang dipengenin sama orang yang berkurban. Meskipun jumlah kurbannya banyak ya, Meskipun jumlah hewan kurbannya banyak, semuanya atas nama dia, tapi pahalanya dibagi ke terserah dia, nggak mesti keluarga, mau teman dia, mau itu guru dia, ternyata dia udah berjasa, atau siapapun itu boleh. Berdasarkan hadis Nabi, doa Nabi SAW di kabshain, ya, amlahain, al hadis pokoknya gitu ya. Nabi SAW itu berkurban pakai 2 domba. Nah di akhir hadis itu Nabi ngejelasin domba yang pertama itu buat aku, ya, ada li Muhammad wa alu Muhammad, kata Nabi. Domba yang pertama itu diniatin sama Rasulullah buat dirinya, buat beliau, sama buat keluarganya, ahlul bait, ya, keluarganya Rasul. Yang kedua untuk umat Muhammad secara umum. kita sebenarnya udah di Jadi dua-duanya itu semuanya atas nama Rasulullah, gitu ya. Tapi pahalanya diniatkan untuk di-share ke orang yang lain. Terserah apa, ya, baik itu keluarga ataupun bukan keluarga. Nah, ada permasalahan gimana kalau kita berkurban untuk orang yang udah meninggal, boleh apa enggak? atas nama orang yang meninggal. Beli kambing 2 nih, yang satu buat kita sendiri, yang satu buat orang yang udah meninggal, entah itu orang tua atau siapapun, boleh atau enggak? Ada 2 pendapat di situ. Ada yang membolehkan, termasuk ada sebagian ulama Syafi'i juga yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Sebenarnya untuk keluar dari 2 perbedaan pendapat itu lebih baik tidak dilakukan karena nggak pernah dicontohkan juga sama Rasulullah. Yang bilang membolehkan karena
dalihnya kan sedekah, ya itu kan dikiaskan, dianalogikan kayak sedekah gitu. Sedekah aja bisa, ya sedekah aja kita bisa nyedekahin buat orang yang meninggal, kurban juga bisa. Jawabannya pendapat itu disanggah lagi, ini nggak bisa dikiaskan dengan kurban karena ini udah ibadah yang dari segi waktu aja terbatas, ya. Nggak kayak sedekah kan kapan aja bisa. Ini ada batasan waktunya, jadi ini nggak bisa dikiaskan dengan sedekah. Jadi kurban itu nggak bisa diwakilin untuk amannya. Karena ya dari Rasulullah juga nggak pernah. Rasulullah punya 9 istri, ya udah beli kambing 9 di atas namain pakai istri-istrinya gitu. Atau Rasulullah kan cinta banget sama Khadijah, nggak pernah ada satu riwayat pun Rasulullah nyembelih unta buat Khadijah, nggak pernah sekali gitu ya. Meskipun ada ulama yang membolehkan dari kalangan Syafi'iyah, tapi lebih amannya tidak dilakukan untuk keluar dari perselisihan pendapat di kalangan para ulama ahli fikih. Nggak pertanyaan? Ini Pak, yang patungan berapa orang Pak? Oh iya, yang patungan 7. Sapi dan unta? 7. Patungannya 7. Boleh nambah selama kalau misalkan kurang dari 7, ini baru 5 orang. Masih boleh nambah personil lagi orang yang patungan selama hewan kurbannya belum dipotong. Walaupun udah kebeli. Yang penting belum dipotong. Ya terserah mau dikurangin, mau dibalikin duitnya atau dia pokoknya terserah lah. Tapi kalau udah dikorbannya, udah disembelih udah nggak bisa. Praktek. Orangnya dulu, orang yang mau nyembelih. Orang yang mau niat untuk nyembelih, adabnya dia nggak boleh kalau udah masuk 10, udah masuk tanggal 1 Zulhijjah, dia nggak boleh motong kuku, nggak boleh motong rambut, kumis, bulu ketiak, bulu kembaran, pokoknya semua bulu yang ada di tubuh. Buat orang yang mau berkurban. Buat orang yang mau berkurban, ya. Sampai kapan? Sampai hewannya disembelih. Kalau misalnya dia belum ada niat, meskipun udah masuk 1 Zulhijjah, nggak ada masalah. Atau dia baru ada niat, gue nyembelih atau baru ada rezekinya tanggal 5 Zulhijjah misalnya, alhamdulillah dapat duit. Ya udah, berarti misalnya 1 dari tanggal 1 sampai tanggal 4 dia udah pernah nyukur rambut atau motong kumis, ya itu nggak masalah, karena acuannya itu ketika dia berniat. Kalau dia udah niat mau korban dari tanggal 1, ya udah jangan motong apa-apa, jangan motong rambut, jangan motong kuku. Kalau nggak niat, nggak apa-apa. Kalau nggak niat, Misalnya emang nggak ada niatan mau kurban, ya nggak Nggak ada apa-apa. kurban. Tapi harus dipastiin juga untuk orang yang kurbannya itu diwakilkan di tempat yang lain. Dia korban, tapi potongnya di tempat lain. Dia harus mastiin, kambing gue dipotong belum? Oh, udah gatal nih gue. Misalnya bulu kemaluan, udah gatal nih gue. Dipotong belum? Oh belum. Ya tunggu dulu. Ya, misalnya rambutnya udah gondrong, udah gak gerah banget, dia pengen potong rambut kan. Dia harus mastiin dulu itu kalau diwakili. Ya. Kalau udah dipastiin udah dipotong, baru dia boleh potong. Sekarang yang berkaitan dengan hewan kurbannya, cara nyembelihnya. Di antara adab cara nyembelih kurban, pisaunya itu alat yang digunakan untuk nyembelih harus tajam. Ya, Rasulullah bersabda, "Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dabihatah." Sebenarnya dia meruncingkan pisaunya supaya sembelihannya merasa tenang gitu ya. Tapi ini kan juga dijadiin sama orang-orang barat itu, orang-orang kafir, tindak kekerasan ya terhadap hewan. Dengan caranya orang Islam tuh menunjukkan tidak berkepihewanan lah, mereka bilangnya gitu. Padahal enggak. Sampai yang ngomong vegan. Iya. Motong itu ada lafal niatan. Jadi kan. Gue kurbannya, tapi motong orang itu harus niatin. Enggak. Kan Tapi nanti ada bacaan. Baca nusul dia, karena kan kambing-kambing atau kurban itu kasih kambing nama orang yang Oh enggak sih, enggak. Baca pakai mic. Enggak. Ya banyak sih maslahatnya itu banyak. Misalnya dia kan nanti dijelasin juga hewan kurban itu kan kita disunahin untuk dimakan juga.
Nah, sendiri makan. kita juga sendiri. Nah, kita jadi tahu, oh yang itu yang punya gue itu. Ya udah Oh, kita iya, ambil dari bener, situ. bener, bener. Pantesan kalau di rumah gitu. Kalau nggak dikasih itu agak susah juga sih. Yang tadi yang mana yang punya gue? Jadi pas lagi potong gitu. Cuk, pengambil apa nih? Nah, itu sih. Sepertiganya kita ya, Pak? Sepertiganya. Nanti jelasin ya. Di dalam nyembelih sendiri metodenya ada dua, ada zabah, ada nahar. Ya, zabah itu yang disembelihnya di tenggorokan, khusus untuk kambing sama sapi. Kalau onta pakainya nahar, yaitu disembelihnya di ujung tenggorokan, di pangkal Bawa simpan bawa dada atau yang ke dada. Nah, ini kan kepala onta kan panjang gitu ya. Sembelihnya bukan di atas, tapi di sini di bawah. Itu namanya nahar. Ya. Kan disebutnya fasalli li rabbika wanhar. Nah, di sembelihnya itu lambungnya hewan ditelungkupin ke lambung kirinya yang di sebelah ini ya. Kalau kiblat. Ya. Paham nggak? Nah, Hewan palanya di sebelah sana dirobohinnya ke kiri, bukan ke kanan. Sunahnya gitu. Tapi kalau misalkan dia kidal yang motong ke kanan ya udah nggak apa-apa. Kan buat orang kidal kan gampangin ke kanan kan, soalnya dipakai ke kiri. Tapi kalau yang kanan disembelih direbahinya ke kiri. Nah, Rasulullah ngerebahinya ke kiri, lehernya diinjak baru dipotong. ada kiblat nggak? Hadap kiblat, ya, hadap kiblat. Jadi direbahinya ke kiri, hadap kiblat sambil baca basmalah, bukan basmalah sebenarnya, bacanya tasmiyah. Ya. Tasmiyah. Tasmiyah itu bismillah. Kalau basmalah bismillahirrahmanirrahim. Beda. Jadi bacanya tasmiyah, bismillah sama takbir. Allahu Akbar. Sebelum nyembelih. Sebelum Memang nggak ada lafal, nggak ada apa. nggak ada. Kalau dia lupa ada khilaf. Misalnya lupa baca bismillah, ada khilaf, ada yang mengatakan tidak sah, atau ada yang mengatakan juga sah. Yang lebih rajih wallahu alam tetap sah, karena kalau dia lupa, kecuali sengaja nggak baca bismillah, itu yang nggak sah. Kan fadhkuru smallahi alaihi fadhkuru smallah fi ayyamin ma'lumat, ya, disuruh menyebut nama Allah di situ. Artinya pas lagi nyembelih harus membaca bismillah. Kalau nggak baca bismillah, Kenapa? konsekuensinya apa? Oh, Sengaja nggak baca bismillah. Iya, jadi bukan nggak terima. Jadi bangke. Kecuali lupa ya. Terus di antara adab nyembelih juga nggak boleh nyembelih di depan hewan sembelihan yang lain. Karena di hadis disebutin Rasulullah pernah bilang, wasyatu in rahim tahu rahimakallah, wasyah in rahim taha rahimakallah. Kambing itu kalau kalian menyayangi dia, artinya diperlakukan dengan baik, maka Allah akan memperlakukan kalian dengan baik juga. Nyembelihnya nggak di depan hewan kurban yang lain lah. Karena biasanya kan kita ngeliat kalau hewan pas lagi disembelih kan pernah ngeliat nggak ada yang nangis. kambing. Ya. Benar. Nah, kalau dikasih lihat juga, dia tersiksanya 2 kali. Tersiksa sebelum dia disembelih karena ngelihat hewan yang lain, sama pas lagi disembelihnya. Makanya adabnya sebenarnya dipisahin tempat nyembelih sama hewan-hewan yang lain. Sama ada sunnah lagi, ada bacaan setelah Bismillah Allahu Akbar. Itu ada bacaan yang disunahkan juga. Allahumma hada minka walaka Allahumma taqabbal minni. Yang artinya ya Allah, sembelihan ini adalah pemberian darimu dan ini disembelih untukmu, maka terimalah sembelihan ini. Nah, itu dibaca setelah baca Bismillahirrahmanirrahim. Pas lagi nyembelih, setelah nyembelih juga boleh. Kemudian tambahan juga tadi ya, disunahkan setelah dipotong itu kita makan sepertiga. Jadi pembagiannya itu sepertiga semua ya. Sepertiga dimakan sendiri, sepertiga dihadiahin, sepertiganya lagi disedekahin ke fakir miskin. Bedanya dihadiahin sama disedekahin? Kalau hadiah, Nggak harus fakir miskin. Kalau lu bisa aja ngasih ke tetangga lu, kasih ke saudara, itu hadiah namanya. Tapi kalau sedekah di sini maksudnya ke fakir miskin yang membutuhkan. Terus ketentuannya juga daging hewan kurban ini
nggak boleh dijual, ya, nggak boleh dijual. Kemudian nggak boleh juga dijadikan upah. Selalu datang ke tukang jagal, ya, datang ke tukang jagal. Harga nyembelih berapa di tukang jagal? Misalnya gocap gitu. iya, udah kulitnya sama palanya lu ambil deh, jadi 25 aja gua kasih. Nah itu jadi nggak boleh, kecuali lu tetap bayar gocap, kulit sama palanya lu kasih dia, nggak ada masalah. Kalau itu jadinya hadiah. Tapi kalau jadiin kayak tadi skemanya, itu namanya jual beli. Lu bayar pakai hewan kurban, nggak boleh dijual. Itu juga yang banyak terjadi di Indonesia ya, khususnya orang DKM yang nggak tahu, entah mereka nggak paham ilmunya atau nggak amanah. Tapi kalau yang jual orang yang nerima mah ya, hak dia ya. Hak dia. Dari sama 3 tadi. Iya, misalnya kita nanti kalau kita fakir miskin dijual dong, ya biarin aja. Duit Oh, udah diterima. Iya. Terserah dia, mau diapain, mau dimakan, mau dijual, terserah dia. Ketiga sedekah, sepertinya dia kalau ketiga sendiri udah sisanya disedekahin juga itu nggak ada. Boleh. Semuanya lu makan semua juga boleh aja. Intinya kan di hewan kurban itu iraqatud dam, ya, mengalirnya darah. Ya. Kan di ayat di Al-Hajj itu disebutin lan yanalallaha luhumuha wala dimauha walakin yanalut taqwa minkum. Yang di tujuan di syariatkannya sembelih itu supaya kalian bertakwa intinya. Ya, tandanya bertakwa ya dengan mengalirnya darah sembelihan kurban itu sudah jadi tanda bertakwa. Ya makanya kalaupun misalnya lu udah nyembelih tapi lu nggak kebagian sama sekali dagingnya, lu nggak makan, nggak apa-apa juga, itu sunnah aja. Semuanya lu makan sendiri, semuanya lu hadiahin, semuanya lu sedekahin, nggak ada masalah. Itu sunnah. Ya. Tapi itu ya sunnahnya tadi di setiap satu keluarga atau satu rumah lah, itu yang berkorban kepala keluarga. Ya. Tapi kalau misalkan satu rumah ada 2 kakak, ada 3 kakak, ya udah setiap kakak punya kewajiban untuk berkorban kalau mampu. Jadi kalau gitu kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi bekal ilmu nanti ketika sudah datang waktu Idul Adha, dan mudah-mudahan ya kita diberikan limpahan rezeki ya, kelapangan rezeki sama Allah supaya bisa menunaikan satu syariat yang agung ini, karena datangnya cuma setahun sekali ya. Kalau mampu mudah-mudahan kita bisa menunaikan ibadah menyembelih kurban. Baik, naktafi bi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.